Astagfirullah mas, jadi kamu lebih percaya omongan orang lain daripada istri kamu sendiri? Apa pernah selama ini aku berbohong? Apa pernah selama ini aku mengeluh mengenai penghasilan kamu? Aku kesana memang untuk mencari penghasilan tambahan, berharap hidup kita bisa sedikit maju, tapi bukan berarti aku gila harta mas, kataku menjelaskan. Mas Tony terlihat diam menanggapi perkataanku. Semua di kampung ini sudah tahu mengenai kamu, Tina. 1 bulan yang lalu pulang ke sini, aku berpapasan dengan Tina di warung dan dia menceritakan semua tentangmu di hadapan tetangga lainnya, sehingga semuanya sudah tahu kelakuanmu. Aku malu Irma, mempunyai istri seperti kamu, kata Mas Tony. Sepertinya memang Mas Tony sudah termakan omongan Tina. Percuma aku bicara panjang lebar kalau dia tidak mempercayaiku. Ya sudah mas, kalau kamu memang tidak percaya padaku, tapi aku bersumpah tidak pernah melakukan apa yang Tina dan kamu tuduhkan terhadapku. Aku menerima kalau kamu mau menceraikan aku, tapi aku yakin kebenaran tidak akan pernah salah. Suatu saat pasti akan terbukti mana yang benar dan mana yang salah, kataku yang langsung menyeka air mataku. Aku harus kuat, sudah cukup aku dihina. Suatu saat pasti mereka akan menyesali perbuatannya. Aku percaya karma itu ada. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Mungkin ini adalah ujian dari Tuhan. Meskipun menyakitkan, tapi aku yakin akan ada hal indah nanti untuk kedepannya. Mas Tony langsung masuk ke kamar dan mengemasi semua barang-barang dan pakaian miliknya. Aku hanya diam melihat apa yang dia lakukan. Rio dan Tasya sudah pulang bermain. Rio, Tasya, ayo ikut bapak pergi dari sini, perintah Mas Tony sambil menarik tangan kedua anakku. Aku langsung menghalanginya. Kamu mau bawa kemana anakku? Biarkan mereka tetap di sini, kataku. Lepaskan mereka. Aku tidak mau anakku dididik oleh perempuan sepertimu, kata Mas Tony. Rio dan Tasya menangis menyaksikan pertengkaranku dengan Mas Tony. Mas Tony langsung ke kamar untuk mengambil pakaian Tasya dan Rio. Jangan mas, kamu boleh melakukan apa saja asal jangan pisahkan aku dengan anakku, kataku memohon. Mas Tony tidak menghiraukan perkataanku. Rio dan Tasya mau dibawa kemana pak? Rio dan Tasya mau di sini bersama mama dan bapak, kata Rio sambil menangis. Sementara Tasya memelukku. Kita akan pergi, biarkan ibumu di sini. Kalian harus ikut bapak, kata Mas Tony. Gak mau pak, Tasya ingin sama mama, kata Tasya. Tasya, kamu jangan membantah bapak. Pokoknya kalian harus ikut bapak pergi, kata Mas Tony memaksa. Lalu Mas Tony menarik tangan Rio dan Tasya keluar rumah. Sementara itu, tangisan Tasya dan Rio semakin kencang, membuat tetangga mendengar dan menyaksikan keributan kami. Aku memohon dan berlutut di kaki Mas Tony agar tidak membawa pergi Rio dan Tasya. Tapi Mas Tony terus pergi. Tiba-tiba saja aku merasa perutku kram. Mungkin karena lelah, apalagi aku sedang hamil. Mas Tony berhasil membawa Tasya dan Rio, sementara aku meringis kesakitan memegang perutku. Bu Tati datang dan membantuku masuk ke dalam rumah. Kemudian Bu Tati mengambilkan aku segelas air untuk minum. Kamu gak apa-apa kan Irma? Tanya Bu Tati. Saya gak apa-apa Bu. Tapi kemana Mas Tony pergi membawa anak-anak saya Bu? Tanyaku sambil menangis. Sudah Irma, biarkan saja dulu Tony. Dia sedang marah besar. Kalau terus bertengkar ibu takut dia berbuat hal yang tidak diinginkan karena sedang emosi, kata Bu Tati. Tapi Bu, saya takut tidak bisa bertemu dengan anak saya lagi, kataku. Ibu yakin Tony membawanya tidak jauh dari sini. Maaf Irma, ibu mau bertanya, apa benar dengan gosip yang beredar tentang kamu? Ibu terus terang saja tidak percaya kamu bisa melakukan itu.
Tanya Bu Tati. Ternyata fitnahan itu telah menyebar ke seluruh penjuru kampung. Itu tidak benar, Bu. Saya bersumpah, saya tidak berbuat seperti itu. Saya ini korban, kataku sambil menangis terseduh-seduh. Kamu yang sabar ya Irma. Kamu harus membuktikan kalau kamu tidak bersalah. Kamu harus tegar, kata Bu Tati. Terima kasih banyak ya Bu, kataku. Bu Tati pun pamit pulang sementara aku masih merasakan sakit di perutku. Aku pun memutuskan untuk pergi ke bidan untuk memeriksanya. Bidan di kampung ini sudah aku kenal karena rumahnya tidak jauh dari kontrakanku yang dulu. Bu Irma, jangan kecapean. Sepertinya ibu mengalami kontraksi dini. Usia kehamilan ibu sudah memasuki 4 bulan, kata bidan Ella. Iya Bu Bidan, kataku. Maaf Bu kalau saya lancang. Bukannya ibu selama ini menjadi TKW ya, kata bidan Ella. Semua orang pasti menyangka ini adalah anak hasil dari perzinahan, padahal yang sebenarnya terjadi, aku diperkosa. Kalau aku menjelaskan semuanya ke setiap orang, apakah mereka akan mempercayainya? Kelakuan Tina tidak bisa aku maafkan. Aku ingin membalas perbuatannya, tapi terus terang saja aku bukan orang seperti itu. Bahkan aku juga tidak tahu harus membalasnya bagaimana. Aku hanya bisa berdoa, semoga saja dia bisa merasakan apa yang aku rasakan, bahkan lebih dari ini. Dia telah membuat hidupku hancur.